Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman bagi kita hari ini. Saya akan memperkenalkan nama saya Pendeta Muda Kolis Napitupulu. Istri saya 1, anak saya 2. Saya melayani di GPA Dutamas. Saya percaya firman Tuhan akan kita dengar hari ini akan memberkati kita. Katakan amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 10. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Hek. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah kemerosotan rohani. Saya ulangi sekali lagi, judul khotbah saya hari ini adalah kemerosotan rohani. Ada sebuah peribahasa kuno yang berbunyi demikian. Peringatan selalu diawali sebelum kehancuran. Jadi sebelum kehancuran itu benar-benar terjadi, biasanya diperingatkan dulu atau diberitahu. Contoh, ya, ketika Sodom ingin dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan memberitahu dulu kepada Abraham. Itu sebabnya ketika Abraham mengetahui bahwa Sodom akan dihancurkan, Abraham berdoa kepada Tuhan. Dia nego sama Tuhan. Abraham berkata seperti ini, jika ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan hancurkan? Tuhan berkata tidak, karena yang 50. Ternyata tidak ada 50 orang benar di kota Sodom. Akhirnya Abraham turun lagi. Dia berkata begini, Tuhan, jika ada 45 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan hancurkan kota Sodom? Tuhan bilang tidak, karena yang 45. Ternyata tidak ada 45 orang benar di kota Sodom. Itu sebabnya Abraham turun sampai 10. Abraham berkata kepada Tuhan, jika ada 10 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan hancurkan? Tuhan berkata tidak, karena yang 10 orang benar itu. Ternyata tidak ada 10 orang benar di kota Sodom. Akhirnya kota Sodom dihancurkan. Sama halnya dengan Salomo ini. Sebelum kerajaan itu terpecah menjadi 2 bagian,
dua kali memperingatkan Salomo ini. Coba kita lihat di ayat 9. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. 1 Raja-Raja 11 ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi sebelum kerajaan itu terpecah menjadi 2 bagian, Allah 2 kali memperingatkan Salomo. Tapi Salomo tidak sadar. Salomo tidak berbalik dari jalan-jalannya. Itu sebabnya kerajaan itu harus terpecah menjadi 2 bagian. Tahukah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, wabah virus corona yang melanda dunia hari ini merupakan peringatan Tuhan bagi kita. Baik orang miskin, orang kaya, ini merupakan peringatan. Jadi corona ini alat di tangan Tuhan untuk memperingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita. Sebab harta kita, jabatan kita, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata kepada kita, jangan keraskan hatimu apabila engkau diperingatinya. Jangan keraskan hatimu apabila engkau ditegurnya. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu yang sekalian dalam Tuhan, ya. Apa ciri-ciri kemerosotan rohani itu? Apa tanda-tandanya? Ada 3 ciri-ciri kemerosotan rohani. Ciri yang pertama, coba kita baca lagi di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 3. Ini ciri yang pertama dari kemerosotan rohani. 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama dan yang ketiga, dikatakan demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Kita lompat di ayat yang ketiga. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi ciri yang pertama dari kemerosotan rohani adalah fokusnya yang salah. Itu yang pertama. Fokusnya yang salah. Kenapa Salomo menikahi banyak perempuan dari kaum bangsawan? Dia menikahi putri Firaun, raja orang Mesir. Dia menikahi perempuan Moab, dia menikahi perempuan Edom. Apa tujuannya? Ternyata Salomo memiliki tujuan. Kenapa dia membangun relasi dengan bangsa-bangsa lain? Supaya kerajaannya kuat, pertahanannya kokoh. Jadi Salomo bukan membangun kerajaan Tuhan, tapi Salomo membangun kerajaannya sendiri. Karena bagi Salomo agama, keyakinan seseorang itu nggak penting. Yang penting relasinya, kerajaannya kuat. Jadi fokusnya bukan lagi Tuhan, tapi diri sendiri. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau kita kalkulasi tentang biaya kebutuhan kerajaan Salomo ini sangat tinggi. Ya, kita lihat istrinya ada 1000. Kalau 1000 istri dibawa masuk ke istana, berarti Salomo harus membangun 1000 bungalow untuk istrinya. Berapa besar tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan kerajaan itu? Dan kalau Salomo memberikan 2 dayang-dayang untuk 1 istri, berarti dayang-dayang dibutuhkan 2000. Jadi 1000 istri, 2000 dayang-dayang. Jadi betapa besar kebutuhan kerajaan itu. Dan ingat, Salomo membebankan kebutuhan kerajaan itu kepada rakyatnya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 12 ayat yang keempat.
Lihat 1 Raja-Raja 12 ayat yang keempat. Jadi Salomo membebankan kebutuhan kerajaan itu kepada rakyatnya. Dikatakan demikian, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Jadi latar belakang dari ayat ini, di mana Raja Salomo telah meninggal digantikan oleh anaknya Rehabeam. Jadi ketika Rehabeam menjabat sebagai raja, para tua-tua datang kepada Rehabeam. Apa yang mereka tuntut? Mereka berkata seperti ini, ringankanlah tanggungan kami. Sebab masa Salomo kerajaannya itu biayanya dibebankan kepada rakyatnya. Itu sebabnya rakyatnya meminta supaya Rehabeam ini meringankan beban rakyat itu dari raja. Tahukah saudara, Bapak Ibu yang saya dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita membangun sesuatu sentralnya adalah kita. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak mau kita membangun sesuatu sentralnya adalah kita. Enggak. Fokusnya itu harus Tuhan, bukan manusia. Karena kalau fokusnya manusia, akan terjadi kekacauan di sana, Bapak Ibu. Ya, akan terjadi kepentingan karena fokusnya manusia. Coba kita lihat pembangunan Menara Babel, Kejadian 11 ayat yang ke-7. Jadi kalau fokusnya manusia, akan terjadi kekacauan di dalamnya. Kejadian 11 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kenapa Tuhan mengacaukan bahasa manusia pada zaman itu? Kenapa mereka komunikasinya tidak lagi lancar? Kenapa? Karena fokus mereka mencari nama. Jadi fokusnya bukan lagi Tuhan, sentralnya bukan lagi Tuhan, tapi sentralnya adalah manusia. Itu sebabnya kacaulah bahasa bangsa ini. Jadi ingat Bapak Ibu ya, ciri-ciri atau tanda-tanda kemerosotan rohani yang pertama adalah fokusnya yang salah. Yang kedua, ya, apalagi ciri-ciri atau tanda-tanda kemerosotan rohani. Coba kita kembali lagi 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi ciri yang pertama tadi dari kemerosotan rohani, fokusnya yang salah. Yang kedua, apa ciri-ciri kemerosotan rohani? Yang kedua adalah kompromi dengan dosa. Itu yang kedua. Kompromi dengan dosa. Salomo menikahi banyak perempuan dari bangsa lain yang sebenarnya bangsa itu dikhususkan Tuhan untuk ditumpas. Tuhan jauh-jauh hari sudah melarang. Tuhan berkata kepada bangsa ini, kamu jangan bergaul dengan mereka, kamu jangan mengawin dengan mereka. Kenapa? Karena bangsa itu adalah penyembah berhala. Tuhan melarang. Ya, karena bangsa itu bangsa yang dikhususkan untuk dibinasakan atau ditumpas oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ulangan, coba kita lihat di dalam Ulangan 20 ayat yang ke-16 dan 18. Lihat tentang bangsa Kanaan, di mana Salomo mengambil istri-istri dari sana. Sebenarnya bangsa itu dikhususkan Tuhan untuk ditumpas. Ulangan 20
ayat yang ke-16 dan 18. Dikatakan demikian, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Jadi jauh sebelumnya Tuhan telah melarang, jangan mengawin dengan mereka. Kenapa Tuhan larang? Karena mereka itu adalah penyembah berhala. Tapi Salomo kompromi dengan mereka. Inilah kejatuhannya Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Kenapa? Kompromi. Berbeda dengan Abraham ya Bapak Ibu. Kalau Abraham dia tegas, dia tidak mau kompromi. Coba kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 2 dan 3. Lihat Abraham dia tegas, dia tidak mau kompromi dengan bangsa Kanaan. Kejadian 24 ayat 2 dan 3. Nih Abraham ketika mencari menantu, dia tidak mau mengambil orang Kanaan. Dikatakan demikian, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allahmu yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Latar belakang dari ayat ini di mana Abraham ingin mencari menantu, itu sebabnya dia menyuruh Eliezer ya. Dia berkata kepada Eliezer, jangan engkau mengambil perempuan Kanaan untuk menjadi menantuku. Dengar Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan ya. Kalau kita belajar dari ayat ini ya, waktu pertama kali Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, tujuannya ke Kanaan. Jadi waktu pertama kali Tuhan memanggil Abraham ini keluar dari kampung halamannya Ur Kasdim, tujuannya ke Kanaan. Yang anehnya, setelah sampai Abraham di Kanaan, dia kaya di Kanaan. Pertanyaannya, kenapa Abraham tidak mau mengambil perempuan Kanaan menjadi menantunya? Padahal tujuannya ke Kanaan. Tapi kenapa Abraham tidak mau mengambil perempuan Kanaan menjadi menantunya? Kenapa? Karena Abraham dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia tegas. Dia tidak mau kompromi Bapak Ibu. Ya. Ingat Bapak Ibu, memang kita masih di dunia ini, tapi sifat kita jangan seperti orang dunia. Kita tinggal di dunia, tapi tingkah laku kita jangan seperti orang dunia. Jangan, kita harus berbeda. Bagaimana tujuannya supaya kita berbeda? Ya jangan kompromi Bapak Ibu. Ada satu orang berkata begini kepada saya, Pak Pendeta katanya. Dia pakai bahasa Jawa, dia bilang begini, iki zaman edan. Kalau kita nggak edan nggak kebagian katanya. Ya jadi iki zaman edan, kalau kita nggak edan nggak kebagian. Tapi anak Tuhan, ingat Bapak Ibu, kita jangan kompromi, tapi harus tegas. Tegas terhadap dosa. Ya, coba kita lihat lagi Nuh, Kejadian 6 ayat yang ke-9. Lihat Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, Allah menilik
bumi itu, dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, kita lihat kisah Nuh. Semua orang di zaman Nuh telah rusak. Mereka menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua. Tapi Tuhan mendapati Nuh adalah orang benar. Kenapa Nuh ini berbeda kekasih dalam Tuhan? Dia tidak seperti orang di zamannya. Kenapa? Karena Nuh ini tidak mau kompromi, Bapak Ibu. Tegas dia. Ya. Jadi kalau putih-putih, kalau hitam, hitam. Jadi jangan abu-abu, Bapak Ibu, tegas. Supaya kekasih dalam Tuhan, supaya tidak terjadi kemerosotan rohani dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang terakhir. Apalagi ciri-ciri dari kemerosotan rohani. Kembali lagi kita di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ciri yang pertama dari kemerosotan rohani, fokusnya yang salah. Ciri yang kedua dari kemerosotan rohani, kompromi dengan dosa. Ciri yang ketiga dari kemerosotan rohani adalah tidak berpaut dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Tidak berpaut dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dengar Bapak Ibu kisah-kisah dalam Tuhan. Musuh terbesar kekristenan adalah kenyamanan. Ya, sekali lagi. Musuh terbesar kekristenan adalah kenyamanan. Kenapa Salomo ini jatuh ke dalam dosa? Karena sudah nyaman, Bapak Ibu. Biasanya orang kalau sudah nyaman tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Sudah nyaman. Kalau kita mempelajari awal Salomo berjalan dengan Tuhan, cintanya sangat luar biasa awalnya. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat. Lihat awal mulanya Salomo berjalan bersama dengan Tuhan. Sangat luar biasa. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan demikian, pada suatu hari Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ya. Jadi awalnya Salomo berjalan bersama dengan Tuhan. Salomo ini bergantung sepenuhnya. Dia sangat cinta kepada Tuhan. Dari mana kita tahu kekasih dalam Tuhan? Dari persembahannya. Dulu orang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu 1 ekor untuk 1 orang. Ya, jadi mereka mempersembahkan korban itu 1 ekor untuk 1 orang. Tapi Salomo mempersembahkan korban itu 1000. Kita bisa bayangkan tuh, 1000. Ingat Bapak Ibu, persembahan seseorang sangat erat dengan hati seseorang. Jadi persembahan seseorang itu sangat erat dengan hati seseorang. Kenapa kita tahu bahwa dia mencintai Tuhan dari persembahannya? Ya, orang hanya 1 ekor untuk 1 orang, tapi Salomo ini 1000. Kenapa Salomo mempersembahkan begitu besar kepada Tuhan? Karena cintanya kepada Tuhan, karena kerinduannya kepada Tuhan, karena dia bergaul sangat erat kepada Tuhan. Tapi di pasal 11, kenapa Salomo ini jatuh? Karena itu titik kenyamanannya. Salomo sudah tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Ya, Salomo sudah tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Akhirnya dia jatuh. Ya. Saya akan memberikan ilustrasi bagi Bapak Ibu. Ya.
Menurut Bapak Ibu, mana lebih banyak orang kecelakaan membawa kendaraan? Di jalan yang tikungannya tajam atau di jalan yang lurus? Biasanya orang banyak kecelakaan itu di jalan yang lurus. Kalau di jalannya tikungan tajam, dia hati-hati membawanya. Ya, dia dengan segenap hati membawanya karena apa? Tikungan tajam. Konsentrasi dia membawanya. Tapi kalau sudah di jalan lurus, dia nggak hati-hati membawanya. Begitu juga dengan kita, kekasih Tuhan. Kalau kita sudah berada di zona nyaman kita, hati-hati supaya kita jangan jatuh. Kesimpulan khotbah saya hari ini, ada 3 ciri-ciri kemerosotan rohani. Ciri-ciri kemerosotan rohani yang pertama adalah fokusnya yang salah. Ciri-ciri kemerosotan rohani yang kedua, kompromi dengan dosa. Ciri-ciri kemerosotan yang ketiga adalah tidak berpaut dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah memberkati kami, mengingatkan kami supaya kami terus fokus kepada Tuhan, supaya kami tegas terhadap dosa, supaya kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu sumber pertolongan hanya datang dari Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati Bapak Gembala dengan Ibu Gembala, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.